Sanding omah, catatan rutinan sanding omah dalam pengelolaan ayam kampung yang memiliki salah satu fungsi sebagai alat pemproses limbah organik. Ada lagi memfungsikan ayam sebagai penyimpan, menyimpan makanan yang harusnya terbuang kita simpan melalui ayam. Itu ada 3 ekor, satu sudah mengeram, yang 2 ekor ini tidak tahu kapan dia mau bertelur, belum kelihatan mau bertelur ini. Santai hari ini kita akan melihat yang kemarin menetas 4. Tadi pagi sudah saya evakuasi, saya pindahin ke tempat karantina. Tujuan daripada di karantina supaya dapat menekan angka kematian, sehingga pertumbuhan jumlah ayam yang kita miliki semakin lama makin banyak, dan kita bisa mencapai yang kita inginkan dengan target minimal memiliki 100 ayam indukan yang berasal dari pengelolaan 2 ayam betina, 1 ayam jantan. Mau minum dia, minum air hujan dia. Keren. Oke, kita tunjukin yang sudah kita evakuasi tadi pagi ya lur ya. Jadi tujuan kita karantina itu untuk menekan angka kematian, karena bila kita kembangkan atau pelihara dengan teknik umbaran, predator alamnya itu masih kuat. Jadi karena predator alam ini ya solusinya di karantina. Itu 2 serombongan 2 ini sekarang tinggal 5. Dulu jumlahnya ada 58. Itu yang membuat kita harus melakukan teknik karantina. Oh iya, sanding omah, jangan lupa ada penyakit yang paling mengerikan namanya tarsok. Entar besok. Oke, sanding omah, ini sudah kita karantina. Dia menggunakan wadah yang lama karena keinginan kita untuk membuatkan wadah yang baru belum terrealisasi. Apa sebab belum terrealisasi? Sanding omah pribadi ini sering pakai kebiasaan namanya tarsok. Entar besok, entar besok, entar besok. Akibatnya ini sudah ada yang menetas, kita belum punya tempat baru. Nah, kemudian yang 4 ekor ayam yang kemarin sudah menempati tempat ini awal kita pindahkan. Sebelum kita melihat yang kita pindahkan, nah, selamat menikmati ini.
dia berjemur. Bukan berjemur ya, dia kita jemur, bukan dia berjemur ini. Nah, ini harusnya wadah karantina untuk ayam itu ada 2. Satu untuk induk, satunya untuk anakan. Kalau untuk anakan dengan tujuan ikut menjaga angka kehidupan supaya banyak yang hidup daripada yang mati. Kalau untuk indukan dengan tujuan supaya induk ini segera sehat. Sehat dalam arti kebiasaan dia sifat keibuannya itu segera kembali gadis. Harusnya gitu. Kalau ibunya segera kembali gadis kan dia segera bertelur, harapannya seperti itu. Tapi ya karena entar besok ya inilah. Jadi kalau kita mau mengembangkan usaha, boleh-boleh saja pakai metode entar besok, tapi jangan sampai overdosis entar besoknya ya lur ya. Oke, kita unboxing yang berikutnya. Ini produk karantina yang awal. Ini produk karantina yang awal, 4 awal kemarin ini. Dia sudah sebesar ini. Masih utuh 4, alhamdulillah. Nah, ada beda kandangnya. Satu dia lebih luas. Kalau yang kecil-kecil tadi kita masukin kandang jenis ini, ternyata mereka masih bisa loh lepas dari yang segini. Aduh tuh, dia bisa lepas. Kalau yang baru menetas sampai usia 20 hari, 15 hari lah. Baru menetas sampai 15 hari, berarti usia 2 minggu itu masih ada kemungkinan dia bisa lepas dari ukuran kandang yang pasaran dijual ini. Tapi kalau ini sudah 20 hari lewat ini. Ini 20 hari lewat. 20 hari lewat. Sudah sejak hari ke-15 dia kita kasih pakan nasi doang atau ada tambahannya sayuran kalau ada sayur sisa. Kalau nasi sisa nggak ada ya kita samakan, orang yang punya makan nasi dia juga makan nasi baru sama, bukan nasi sisa. Saat tidak ada nasi sisa ya si ayam ini makannya nasi sama dengan kita, tapi nggak pakai sayur. Untuk minumnya kita kasih campuran E4, kemudian ada geprekan jahe, dan ada lagi geprekan bawang putih. Terus untuk indukannya ini dia masih menunggui, kayaknya dia belum belum bisa kembali gadis indukannya ini. Tapi biarlah lebih alami. Nanti kalau sudah benar-benar bisa buatin kandang yang sesuai anjuran ya sesuai keinginan, netes, anaknya karantina sendiri, induknya karantina sendiri, dengan harapan tingkat produksi DOC nya meningkat. Begitu loh handing omah. Kemudian untuk posisi ayam yang sedang mengeram ini jadinya saat ini kembali 3 meskipun satunya sudah menetas. Ini 2 gadis-gadis kita ini, tidak tahu dia mau kapan bertelurnya ini.
kawan dia ini sudah mulai mengeram, dianya ini malah belum bertelur. Itu indukan dari yang 4 ekor ini, dia sudah mulai mau jalan-jalan, agak jauh nyari makan. Kelemahan dari sistem karantina adalah kita harus menyiapkan ketersediaan pakan untuk yang kita karantina. Itu kelemahan dari karantina. Kelebihannya dari sistem karantina, tingkat kematiannya lebih kecil. Terus ini ada lagi kemarin yang menurut saya berbeda dari yang 4 ekor ini. Saat mereka konsumsi masih full pur, badan mereka gemoy-gemoy, pokoknya gemoy bukan main lah yang 4 ekor ini. Tapi setelah putus dari pur, berganti nasi doang sama sayuran, nyusut bosku. Mereka nyusut badannya, tapi sehatnya masih, badan mereka sehat-sehat, giras mereka. Kelemahannya yang kemarin kelihatan full daging itu, sekarang tidak tahu kemana dagingnya itu. Itulah, ini kayaknya perlu kita buka-buka di tutorial YouTube lagi, atau buka-buka channel teman-teman kita yang sudah membidangi tentang ayam. Ini dipakan nasi doang, kenapa badannya jadi susut? Hidupnya masih hidup, sehatnya masih sehat, akan tetapi nyusut, enggak gendut-gendut, enggak gemoy-gemoy mereka. Ini padahal ini loh yang mau direncanakan kemarin, mau dicopot untuk kita jadikan kandang karantina. Ini yang mengeram 6. Sayang. Ini kemungkinan 2 minggu lagi menetas. Belum ada lagi yang bertelur ya. Ya. Ini mungkin seminggu lagi yang ini. Ini yang ketiga. Terus yuk kita review lagi. Jadi yang mengeram ada 3 ya, 6, 5. Bila dikasih lancar, berkah ya, 7 hari lagi kita dapat 5 DOC lagi. 7 harinya dapat 6 DOC. 7 harinya lagi dapat 6 DOC. Oke, ini yang bang pakan yang kita siapkan untuk beternak kambing. Bang pakan yang kita siapkan untuk beternak kambing masih sedikit, cuman sepertinya ada satu hal yang unik. Hal yang unik dari bang pakan maupun memelihara hewan, itu hal yang unik adalah tumbuhan maupun hewan itu memiliki kehidupan, dan kehidupan itu ternyata bukan kita yang ngasih kepada mereka. Kita hanya sedikit lantaran lah ya, kayak gitu.
Nah, contohnya kayak ini daun Afrika ini tancap udah tumbuh. Odot ini alhamdulillah pada tumbuh. Yang di depan banyak yang koit kayak gitu. Terus daun ubi karet yang akan kita jadiin bahan pakan. Dengan sembarangan nancep padahal. Nah, ini nanti kita coba seperti yang kemarin kita sudah dapat ilmunya dari guru kita Pak Suyatno. Ya, tidak hanya ditanam tapi juga dipupuk. Nah, nanti kita akan pakai pupuk yang ada dulu meskipun bukan organik. Yang penting kita juga pupuk. Kemudian kita juga kasih jarak tanamnya, jarak tanam, pemupukan. Itu kayak apa ya? Sesuatu yang harus kita lakukan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, itu contoh yang kita tidak lakukan perawatan. Pagar hidup tahap pertama, taunya ditancepin nggak dirawat. Nancepkannya dengan jarak yang sangat dan super dekat. Kayak gitu penampilannya. Pertumbuhannya juga lama. Yang bikin penasaran, lamanya pertumbuhan ini memang karena jarak terlalu dekat atau diam lama tumbuhnya. Satu hal lagi tambahan rekan sobat Sanding Omah, ayo kita mulai melakukan mencatat, kemudian juga membaca catatan yang kita miliki. Ayo kita mulai mencatat, kemudian kita juga membaca catatan yang kita miliki, supaya kita bisa berpikir, melakukan evaluasi, supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Itulah yang Sanding Omah sadari dari melakukan rutinitas pengembangan Sanding Omah. Ternyata penting kita itu mencatat, menulis, membaca. Penting lur. Memperbaiki diri jadi. Nah, ya, semoga bisa memperbaiki diri, akhirnya kayak gitulah. Selalu berinovasi, tapi inovasinya biar menguntungkan. Ingat catatan, baca. Kalau sudah mencatat dibaca gitu ya. Begitu Sanding Omah, jangan lupa Sanding Omah harus ingat, selain praktek kita juga harus mencatat. Selain praktek kita harus mencatat. Ingat rekan Sanding Omah, selain praktek kita harus mencatat. Oke Sanding Omah, oke lah. Jadi selain kita itu praktek, kita juga harus mencatat. Praktek kemudian mencatat. Catatannya dibaca, jangan hanya nyatet, jangan hanya mencatat terus menerus, karena catatan tidak bisa membaca dirinya sendiri. Dulu oke kan. Begitu video nggak jelas kita gimana, yang Sanding Omah harapkan video ini bermanfaat, baik untuk Sanding Omah pribadi maupun semua kawan-kawan kreator Sanding Omah, kawan-kawan kreator YouTuber maupun kawan-kawan TikToker, snack video. Nah, pokoknya
Mari kita belajar bersama. Belajar daring ini kayaknya. Oke. Tuh banyak yang KO. Banyak yang KO tentang pagar hidup yang pertama. Karena jarak yang terlalu dekat dan enggak dirawat. Itu menurut Sanding Omah. Kalau kawan-kawan punya pendapat lain, coba tuliskan di kolom komentar. Oke. Sanding Omah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.